Opa Davin inget kan? Waktu malam kemarin food truck diprotes sama pedagang-pedagang. Ada orang yang jahil bilang kalau papa tuh pingsan di suatu tempat. Ingat? Kamu tahu waktu Rara datang ke tempat itu apa? Gak ada papa sama sekali Opa Davin di situ. Dan Rara malah digangguin sama preman Opa Davin. Tapi untungnya ada Kariko yang datang dan nyelamatin Rara. Coba kamu pikirin, kalau Kariko nggak ada, aku nggak mungkin juga sekarang ada di sini. Siapa tahu aku udah dimacem-macemin sama premannya. Michelle Laurencia Herman. Ya udah. Berarti kerupuk kulit dan botol kecap together. Forever. Tapi kamu belum janji. Janji. Janji Cinta. Janji cinta pada Tuhan yang Esa. Hujan semua. Bentar. Harus kuat cari kerupuk kulit. Ayam. Yang. Yang. Aduh, ini belum ada kabar sama sekali loh. Aduh, gue takut banget. Mereka kenapa-napa, khawatir banget nih gue. Apa gue cari sendiri kali ya? Tenang dulu. Gak cuma lo doang yang khawatir. Kita semua juga di sini khawatir. Ya, kita optimis aja. Semoga Rifki sama Michelle gak kenapa-napa ya, guys. Kawan-kawan. Beta ini tuh nggak bisa menunggu terus begini di sini terus. Beta mau bantuin petugas buat cari ketorong punya bapak negara sama ibu negara itu. Mending kita cari bareng-bareng aja. Kita setuju, Ra. Yuk, lebih cepat lebih baik. Yaudah, gue juga ikut. Gue juga ikut. Gue juga ikut. Tapi ikut kemana? Ra, lo kenapa? Gue nggak apa-apa kok. Gue duluan ke kamar ya guys. Rara? Kenapa sih? Kawan. Ale sama Rara itu ada masalah apa tuh? Enggak ada masalah apa-apa. Kok cuman salah paham doang. Emang tadi kalian lagi ngomongin apa sih? Kok serius banget gini mukanya? Vin, pasti kau Saiki nggak tahu kan kalau Michelle sama Rifki itu hilang. Hah? Iya, Vin. Jadi mereka berdua itu tadi lagi naik para layang. Terus dinyatakan hilang karena cuacanya lagi buruk banget. Kalau gitu gue ikut. Nona. Lebih baik kamu orang semua tunggu di sini saja ya. Kamu orang nggak usah ikut lah. Gak mau, Nadif. Kita juga harus ikut lah. Iya. Mendingan kamu, Ani sama Rosa tunggu di sini aja ya, lebih aman. Biar kita aja yang pergi. Enggak. Please deh, Farel. Fuck. Kalau kamu nggak mau dilarang, jangan larang aku juga lah. Tuh, dengerin kata Riva. Nggak usah ngelarang kalau nggak mau dilarang. Oke. Ya sudah kawan-kawan. Kalau begitu mari ketorong berangkat sekarang sudah. Jangan lupa untuk siapin ketorong semua punya peralatan jas hujan maupun senter. Kalau tiba-tiba hujan kan bahaya. Udah ya. Ra. Aku sama anak-anak pergi dulu ya. Mau cari Rifki sama Michelle. Katanya mereka dinyatakan hilang. Ya sudah. Ketorong jalan. Guys, gue boleh ngomong sebentar? Ale mau ngomong apa lagi? Ini ketorong semua lagi buru-buru mau cariin ketorong punya bapak negara sama ibu negara. Dan yang mau ngomongin sekarang itu soal Rifki dan Michelle. Apa Sya? Dan gue rasa ada hubungannya sama Arin dan Aldino. Ih, nyebelin banget sih si Aldino.
Bisa-bisanya lo nuduh gue yang enggak. Emangnya enggak? Ya enggak lah, Bel. Aduh Rin, udah deh, ngaku aja sama Besti sendiri. Iya, bener kan? Bel, lo tuh bener-bener ya, Bel. Lo katanya besti gue, tapi lo tuh lebih percaya Aldino dibanding omongan besti lo sendiri. Bel, gue tuh cinta mati sama Rifki, gak mungkin gue mau nyelakain dia. Tapi nih Besti ya, gue kan tahu banget sama lo. Ya mungkin aja nggak sih, soalnya kan apapun yang lo mau pasti lo rencanakan dengan baik demi mendapatkan kemauan lo itu. Udah ngaku aja. Lo pasti udah ketularan tuh sama si pemilik motor bucut kan, udah gue yang enggak. Bel, apaan sih, gue gak mungkin ngelakuin itu. Mungkin. Udah, gue mau ke kamar. Arin. Apaan sih? Lo apa-apaan sih nuduh gue? Udah, mending lo ngaku aja deh. Lo penyebab Rifki sama Michelle hilang kan? Hah, apaan sih nuduh-nuduh datang-datang nuduh gue sembarangan? Enggak, gue gak nuduh ya. Ya lo nuduh gue. Udah, mending lo ngaku aja. Lo ngerencanain apa buat Rifki sama Michelle? Arin, lu nggak usah ngeles lagi deh. Kita semua udah punya buktinya. Oh iya, bukti apa? Bukti kalau Ale nona ular, ya, yang sudah berencana untuk mencelakakan kata orang punya ibu negara dan juga bapak negara. Bisa gak sih lo tuh gak usah asal nuduh? Ngapain sih gue gak mungkin nyelakain Rifki, orang gue gak ngelakuin apa-apa kok. Ya ampun, kalau emang lo punya bukti ya udah, mana buktinya, kasih lihat ke gue. Mana buktinya? Valid gak tuh? Okta, Gagal kan, jadi sabotase mereka tuh gara-gara lo sih. Lu nyalain gua sih? Iya, tuh ya tadi kita bolongin dulu parasutnya biar mereka tuh nggak jadi terbang. Sorry banget nih ya gue nggak ikut-ikutan sama hal kayak gini. Apaan sih? Gak usah egois ya lo. Ya apaan, orang gue emang nggak ikutan. Lu tanggung jawab dong sama kesalahan lo. Apaan sih, Bel? Orang gue gak ngelakuin apa-apa kok. Itu buktinya. Rin. Udah mendingan sekarang kau jujur aja. Kau kayaknya udah bikin Pak, saya mau teman cewek saya yang ikut para layang segera ditemukan. Sabar ya, Dek. Kemungkinan teman-teman Anda itu keluar dari zona yang telah ditentukan. Tadi cuaca juga sangat buruk, jadi keberadaannya sulit untuk terdeteksi. Pak, saya mohon Pak, cari teman cewek saya sampai ketemu. Pokoknya saya akan bayar berapapun, asalkan dia bisa ditemukan. Tapi yang cewek aja ya Pak. Yang hilang kan laki-laki dan perempuan, Dek. Saya nggak peduli sama yang cowok. Nggak ditemukan juga nggak apa-apa. Ya Pak, saya mohon Pak, tolong cari ya Pak ya. Teman cewek saya Pak. Bagaimana keadaannya, Bu? Masih demam, Pak. Badannya juga panas banget. Kita tunggu sebentar lagi ya. Kalau masih belum sadar juga, Bapak akan panggilkan Pak Mantri. Ini di mana ya? Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga. Sekarang kamu ada di rumah Bapak, Dek. Tadi Bapak temukan kamu tergeletak pingsan di dalam hutan. Kamu kemana? Pak, Bapak lihat pacar saya juga nggak? Ya dia hilang bareng saya Pak. Orangnya tinggi, terus rambutnya panjang, sering pakai bandana di kepalanya. Bapak nggak lihat siapa-siapa di sana. Yang Bapak lihat cuma kamu sendirian tergeletak pingsan. Terus langsung Bapak bawa pulang ke sini. Makasih ya Pak, ya udah ngerawat saya, udah bawa saya ke sini, tapi saya harus cari pacar saya. Dek, Dek, kamu itu masih demam. Mendingan kamu istirahat dulu di sini. bener deh. Udah malam, besok aja kamu lanjutin lagi kalau mau cari pacar kamu, ya? Nggak bisa Pak, Bu, nggak bisa. Maaf sekali, saya terima kasih Bapak udah merawat saya, udah nemuin saya, udah bawa saya ke sini, tapi saya harus cari pacar saya. Saya nggak mau pacar saya kenapa. Aduh. Dek, kamu harus sabar ya. Bu, tolong bikinin air hangat.
untuk adek ini. Maafin aku ya yang kerupuk kulit. Aku minta maaf. Kalau aja aku tuh nggak maksain kamu buat main para layang, semuanya nggak akan jadi seperti ini. Sekarang aku nggak tahu kamu ada di mana. Apa kamu masih di hutan? Apa ada orang yang nolongin kamu? Kerupuk kulit, aku harap kamu baik-baik aja. Ayah, aku takut. Ayah, makin banyak petirnya turunin. Iya. Ayah. Kamu yang sabar ya. Setelah banyak yang udah kita lewatin, Rara kira Opa Davin bisa berubah dan lebih percaya sama Rara. Tapi ternyata Opa masih aja ngeraguin perasaan Rara. Padahal seharusnya kita sekarang fokus nyari Michelle sama Rifki. Tapi kenapa sih Opa malah nambahin beban pikiran Rara? Opa Davin, mendingan kita ke villa dulu aja yuk. Nanti Rara jelasin semuanya sama kamu, ya? Aku bilang tunggu. Bisa tunggu nggak? Vin, lo tenang dulu deh. Gimana gue bisa tenang, Kak? Hah? Kalau ada orang yang ngebohongin gue, apalagi pacar gue sendiri ngebohongin gue, dan kalian nyembunyiin sesuatu kan? Apa sebenarnya, Kak? Hah? Apa kalian ada main di belakang gue? Cukup ya Opa Davin. Rara tuh tadi nyamperin Kariko cuma buat ngasih minum Opa Davin. Karena Rara tuh punya utang budi sama Kariko. Utang budi apa maksud kamu? Coba jelasin. Opa Davin inget kan? Waktu malam kemarin food truck diprotes sama pedagang-pedagang. Ada orang yang jahil bilang kalau papa tuh pingsan di suatu tempat. Ingat? Kamu tahu waktu Rara datang ke tempat itu apa? Gak ada papa sama sekali Opa Davin di situ. Dan Rara malah digangguin sama preman Opa Davin. Tapi untungnya ada Kariko yang datang dan nyelamatin Rara. Coba kamu pikirin, kalau Kariko nggak ada, aku nggak mungkin juga sekarang ada di sini. Siapa tahu aku udah dimacem-macemin sama premannya. Kamu nggak jelasin dari awal sih, Kak? Iya, Opa Davin, aku tuh mau jelasin tapi nggak sekarang. Karena aku tuh tahu kamu bakal mikir aneh-aneh, bakal mikir macem-macem. Ya kalau kamu jelasin dengan detail, aku nggak bakal mikir gitu lah. Ternyata Opa Davin masih sama ya kayak dulu. Masih curigaan, cemburuan. Emang Rara segitunya nggak bisa dipercaya jadi pacar Opa Davin? Bukan gitu, Ra. Udah deh, terserah Opa Davin aja. Ra, tunggu, Ra. Harusnya gue nggak perlu sibuk mikirin Opa Davin. Gak ada gunanya juga. Mendingan gue bantuin yang lain buat nyari Rifki sama Michelle. Sakit. Ha ha ha.